Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam memahami Islam ada pesan dari Bung Karno ketika dia menjelaskan bagaimana memahami Islam yang sesungguhnya. Kata Bung Karno, Islam itu harus dicari apinya, gitu. Jangan debunya. Mungkin Bung Karno terpengaruh dengan buku Spirit Islam gitu, yang ditulis oleh seorang orientalis, bagaimana Islam itu harus dilihat apinya. Nah, di dalam perkembangan berislam kita belakangan ini, itu banyak yang diceritakan ke rakyat itu atau ke masyarakat itu adalah debu-debu Islam. Di antara debu-debu Islam itu paling didemanin oleh Yusuf Mansur. Karena menjual debu ini menjadi duit itu lebih gampang. Salah satu di antaranya adalah Yusuf Mansur itu paling senang itu bercerita itu tentang misalnya rambut Nabi, itu kan. Rambut Nabi itu katakanlah itu benar, itu terus mau diapakan gitu. Kan itu tidak lebih dari cerita benda-benda bersejarah. Lalu apakah rambut Nabi itu akan memberi magic lah atau magis gitu, semangat kalau ada rambut Nabi gitu. Karena dalam sejarah kita lihat Nabi itu sendiri secara fisik ya dia juga bisa luka gitu. Dalam perang Uhud Nabi kan terluka. Di pelipisnya ada bekas sobekan karena panah atau pedang dari kaum musyrikin Quraisy di saat itu. Kemudian orang sekarang ini senang ya cerita-cerita itu, misalnya replika atau pedang Nabi gitu. Terus sekarang kalau pedang Nabi, apakah pedang Nabi itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa? Karena itu ya ulama-ulama di Saudi mulai memperhatikan tingkah pola sebagian pengamalan atau ajaran agama yang disampaikan oleh ulama-ulama atau orang yang mengaku dirinya ulama di Indonesia ini. Nah, Yusuf Mansur sekarang telah masuk dalam radar. Karena itu seorang syekh di Saudi itu barang siapa katanya yang merasa mempunyai rambut Nabi, yang mempunyai sorban Nabi, itu kan? Itu pendusta katanya, kata Syekh itu. Pendusta itu. Ada pula yang mengaku bahwa Nabi dia dapat kiriman sorban dari Nabi secara yakazah. Yakazah itu artinya sadar. Di Nabi keluar dari kuburnya lalu mengirim sorban ke dia gitu. Ini banyak cerita-cerita ini berada di kalangan Habib-Habib biasanya nih. Nah, Yusuf Mansur ikut dalam kelompok itu. Jadi dia, kata Syekh Saudi ini Yusuf Mansur itu sekarang sudah dia pantau gitu. Nah, ada cerita aneh-anehnya sekarang bukan hanya kita yang menolaknya, tapi ulama-ulama di Timur Tengah sana itu juga sudah menolak. Gitu. Sebelumnya yang juga dia tolak, dia kritik habis itu cerita palsu dari guru spiritual Yusuf Mansur yang bernama Habib Umar, yang membangga-banggakan dirinya bahwa dia sebagai min zuriyatir Rasul, cucu dari Rasulullah gitu. Dari Yaman, dari Tarim. Di satu kali Habib Umar ini dalam ceramah itu dia bilang kepada jemaah, diam kalian, Nabi datang. Lalu dia bilang, diam, Nabi datang. Lalu dia katakan, Ra'aitur Rasul fi zawiyah. Saya lihat Nabi di pojok sana. Lalu Nabi ke pojok sana. Sudah itu lama-lama dia bilang kepada jemaahnya, Rasulullah sudah pergi, dia menitipkan salam buat kalian. Lalu jemaahnya bilang, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Kita ini heran ya. Begitu standar orang dalam memahami Islam gitu. Dan biasanya yang begini-begini ini kalau dalam sejarah atau dalam khazanah Islam itu biasanya orang-orang yang mengaku ahli tasawuf atau sufi. Kita nggak boleh percaya yang begitu-begituan itu. Ya kan? Nggak boleh kita percaya. Ini rambut Rasul. Lalu rambut Rasul membawa keistimewaan apa?
Terus benar nggak itu rambut asli Rasulullah gitu. Terus kalau ada gigi Rasul gimana? Tadi ada rambut, ada gigi gitu. Kalau yang memberi berkah itu yang sejarah yang kita lihat, itu yang diberikan oleh Rasulullah ketika dia masih hidup. Sorbannya dikasihkan orang gitu kan. Bajunya dikasihkan ke sahabat gitu. Itu ada berkah atau ada namanya apa ini? Ada apa tuh? Manfaat yang luar biasa yang terdapat dalam pakaian Rasulullah. Tapi itu ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sudah meninggal, nggak ada yang kita dengar sahabat-sahabat berlari mengejar sorban Rasulullah gitu. Nggak ada. Ya kan? Bahkan ketika beliau sudah meninggal, nggak ada satu orang sahabat pun yang kita baca atau yang kita dengar itu meminta langsung kepada Rasulullah. Nggak ada. Malah Umar ya yang dianggap sebagai kalau ada nabi setelahku, kata Rasulullah, Umar itulah nabi gitu. Itu ketika peristiwa musim kemarau di Madinah. Lantas sahabat atau masyarakat kaum muslimin di zaman itu melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Karena kemarau panjang di saat itu banyak binatang yang sudah mati karena kehausan dan atau karena kelaparan. Orang-orang sudah kehabisan bahan makanan gitu. Masyarakat sholat, kata Umar kepada Abbas. Abbas itu kan paman Rasul itu. Ya Abbas, katanya. Dulu ketika Rasulullah masih hidup kita memintakan doa beliau. Sekarang tolonglah kamu memintakan doa untuk kami. Dia Abbas berdoa kepada Allah, bukan dia datang ke kuburan Rasul gitu. Berdoa, setelah saya berdoa tidak lama kemudian hujan turun. Itu sejarah yang kita baca. Jadi cerita-cerita kurafat, cerita palsu itu akan mendapat momentum ketika berada di tangan Yusuf Mansur gitu. Kenapa berada di tangan Yusuf Mansur mendapat momentum? Karena cerita ini dia olah nanti jadi duit. Duit ujungnya. Kuburan misalnya kan, nanti kalau nggak baik kepada ahli kuburan, sekali dia tendang nanti atau dia ludahin celaka kita semua. Siapa yang mau ngelak berkah, bersedekah banyak-banyak. Di cerita itu ke situ nanti. Begitu dia begitu cerita itu nanti. Diolah di tangan Yusuf Mansur, cerita palsu, cerita kurafat, bahkan juga cerita syirik. Itu dia nggak takut. Nggak takut dia. Asal ujung-ujung itu berwujud dalam bentuk duit. Jadi sekarang ulama-ulama Saudi itu mulai memantau Yusuf Mansur. Kalau pantauin nanti Yusuf Mansur nih penyebar cerita sesat, sebagai ahli kurafat, ahli syirik misalnya, itu biasanya diikuti dengan rentetan fatwa. Agar menjauhi segala sesuatu yang terhubung dengan Yusuf Mansur misalnya. Tapi ini tunggu. Kalau sekarang yang dibantah habis-habis itu cerita rambut, di mana Yusuf Mansur katanya ini rambut Nabi gitu, katanya kata ulama Saudi itu bohong itu. Bohong itu katanya. Nanti kalau keluar fatwanya orang ini berbahaya, apa kelanjutannya gitu. Jauhi segala usaha yang berhubungan dengan Yusuf Mansur. Baru nanti warung steak and shake-nya itu kan pendengarnya lebih banyak itu. Baru nanti boykot massal akan terjadi. Mampuslah dia. Tapi kalau sekarang ya kita tunggu aja perkembangan dia. Kan dinasihati nggak mau nih orang ini. Karena duit bagi dia itu penting sekali. Keluar nanti fatwa ulama Saudi ini, maka kita harap sebentar itu warung steak and shake itu akan tutup itu. Karena kenapa penting betul buat dia duit sekarang ini? Kan duit sudah banyak, warung steaknya ratusan gitu. Karena dia untuk mengembangkan warung steaknya itu nggak bisa lagi mengandalkan dari sedekah dan atau mengambil duit masyarakat. Nggak bisa dia. Lalu gimana? Ya dia beralih ke tema-tema yang lebih ekstrim.
Ya teman ekstrim itu ya cerita rambut Nabi lah. Sekalian aja cerita nanti bagaimana misalnya sendal Nabi, enggak kan? Atau sepatu Nabi kalau ada, itu kan tinggi nilainya tuh. Karena masa kita banyak yang tidak tahu. Cerita debu-debu yang merusak paru-paru Islam. Nah, ini yang disebarkan oleh Yusuf Mansur. Ya kan? Dia terdesak dengan kebutuhan duit. Kebutuhan untuk menambah warung steaknya ini atau mengcover perjalanan warungnya ini harus ada duit cash dan segar gitu. Karena itu jalur lamanya sudah mati, dia akan mencari jalur baru. Jalur baru itu ya membuat cerita-cerita palsu. Di antara cerita palsunya itu menjual cerita rambut Nabi. Mungkin nanti ya tambah lagi ceritanya. Bercerita nanti misalnya ada pedang Nabi. Di Saudi sendiri orang nggak pernah ketemu lagi dengan pedang Nabi. Kalau iya pun ya mungkin sebagai benda sejarah ya oke lah ya. Tapi ya bisa rusak nggak pedang dia? Ya bisa. Kemudian ada manfaat lagi nggak? Ke dalam cerita-cerita itu para ulama itu berkesimpulan nanti ya kalau sendal Nabi misalnya nih, kalau memang bahan itu masih bagus dipakai ya masih ada manfaat. Tapi nggak ada keramat-keramat di dalam cerita itu lagi gitu. Keramat ini yang merusak, ya kan? Atau cerita sihir nih pedang Nabi gitu, itu yang merusak. Gitu. Jadi ala kulli hal sekarang ini Yusuf Mansur dan kawan-kawan yang hobi menampilkan cerita palsu, cerita kurafat, cerita-cerita yang menyesatkan umat itu dipantau oleh ulama Saudi. Dan nanti dalam waktu yang tidak begitu lama itu akan keluar fatwa. Nah, fatwa itu biasanya panjang. Gitu. Sebagaimana dulu ulama Saudi itu membuat fatwa, misalnya jemaah Ahmadiyah. Gitu. Ahmadiyah itu kelompok sesat, kan gitu dulu kan. Walaupun dalam perjalanan sejarah Ahmadiyah itu ternyata dibagi dua. Gitu. Begitu difatwakan, nggak ada tempat lagi di negara-negara Islam pengikut Ahmadiyah ini nggak dikasih masuk Saudi gitu, nggak boleh haji gitu. Nah, Yusuf Mansur nanti nggak bisa lagi jual cerita umrah, undangan raja, haji yang nggak dapat. Jadi itulah yang kita lihat. Mudah-mudahan yang batil itu akan tetap tampil sebagai kebatilan dan yang benar itu nampak akan muncul sebagai kebenaran. Kita harapkan ini berlaku di tengah-tengah kita dan apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu akan ada penjelasan yang lebih tegas dari ulama-ulama di Saudi Arabia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.